Cie, ada yang beli iPhone 5 12 GB baru nih, atau malah upgrade ke iOS 14 baru. Wah, yang jelas, widgetnya akan punya beragam kemungkinan. Kamu bisa menaruhnya di home screen. Ukurannya juga beragam, kecil, sedang, besar, dan sebagainya. Jangan buang-buang waktu untuk membuat banyak folder aplikasi lah, karena sekarang sudah tersedia perpustakaan app yang secara otomatis mengelompokkan semua aplikasi yang digunakan. Kategori baru ditambahkan berisi aplikasi yang baru kamu unduh. Perpustakaan ini juga menampilkan apps clips yang baru dikunjungi. Mode Jiggle juga berubah. Untuk meluncurkannya di iOS 14, kamu perlu menyentuh area kosong di layar. Dan tada! Semua ikon aplikasi akan bergoyang. Dalam mode ini, kamu bisa menghapus atau memindahkan aplikasi ke perpustakaan dengan menekan tanda strip. Untuk keluar, sentuh area kosong atau tekan selesai di sudut atas kanan. Mode ini juga bisa menyembunyikan halaman yang tidak digunakan. Aktifkan mode jiggle. Tekan tanda titik-titik yang merepresentasikan jumlah halaman. Layar akan menampilkan halaman yang terpisah. Hapus centang dari halaman yang ingin kamu sembunyikan. Tekan selesai. Nah, untuk mengembalikannya, tekan tanda titik-titik lagi dan centang halaman yang diperlukan. Kamu bisa mengatur aplikasi browser atau email default loh. Caranya, masuk ke pengaturan dan gulir ke bawah sampai kamu lihat aplikasi internet atau email yang ingin dijadikan default. Di pengaturan, tekan App Browser Default dan pilih aplikasi dari daftar. iOS 14 juga punya fitur keren lain. Bisa menyembunyikan folder foto yang baru dihapus. Masuk ke pengaturan dan pilih bagian foto. Gulir ke bawah sampai kamu lihat bagian album tersembunyi. Kalau kamu mengaktifkan tombol album tersembunyi, orang lain yang bisa mengakses fotomu akan melihatnya. Cuci tangan menjadi fitur baru yang seru dan penting. Kalau kamu punya Apple Watch, gadget ini bisa mendeteksi kamu sedang mencuci tangan, kemudian memastikan kamu melakukannya setidaknya selama 20 detik. Ada juga pengingatnya yang akan mengirimkan notifikasi kalau kamu tidak segera mencuci tangan setelah sampai di rumah. iMessage juga diperbarui. Kamu bisa menyematkan sampai 9 utas pesan agar kontak yang paling sering kamu hubungi selalu ada di bagian atas daftar. Kamu juga bisa mention seseorang di percakapan untuk mengirimkan pesan langsung kepada anggota grup. Selain itu, kamu bisa memfilter pengirim tak dikenal. Dengan beritahu saya dalam pesan, kamu bisa tahu setiap kali namamu di-mention, meski percakapannya kamu bisukan. Ini bisa sangat memudahkan kalau kebanyakan percakapanmu dibisukan, sehingga kamu tidak akan melewatkan pesan penting, dan tanpa perlu repot-repot memilahnya. Untuk beberapa fitur baru lain di iMessage, Memoji juga berubah. 11 gaya rambut dan 19 macam aksesori kepala baru ditambahkan agar kamu bisa mengkreasikannya sesuai selera. Kamu bisa mengirim pelukan dan ekspresi malu dengan stiker baru. Oh, kabar buruk bagi penerjemah nih. Dalam mode percakapan, layar terbagi menjadi dua. Bahasa yang diucapkan bisa terdeteksi di sisi layar sebelah kiri, lalu menerjemahkannya di sebelah kanan. Totalnya, sudah ada 11 bahasa dan bisa berfungsi secara offline. Jadi, percakapanmu sepenuhnya private. Aplikasi cuaca juga diperbarui. Perkiraan cuaca disajikan tiap menit dan meliputi intensitas curah hujan atau salju selama 1 jam ke depan di Amerika Serikat. Untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Kanada, dan Australia juga ditampilkan peringatan jika akan terjadi cuaca buruk, misalnya tornado, badai, dan banjir. Kualitas video di panggilan FaceTime juga diperbaiki. Resolusinya sampai 1080p. Tapi fitur ini cuma tersedia di iPhone X atau versi yang lebih baru. Fitur terbaiknya yaitu kontak mata. Ponsel bisa menyesuaikan video dengan posisi mata agar panggilan video lebih natural, terutama saat matamu tertuju ke layar, bukan ke kamera. Di iOS 14, kamu bisa menambahkan orang lain ke pengingat yang kamu bagikan. Fitur lainnya, misalnya Smart Suggestion, supaya kamu bisa menambahkan tanggal, waktu, dan tempat hanya dengan satu sentuhan.
Apple Cash. Nah, kalau ini cuma tersedia di Amerika Serikat, punya mode keluarga. Kamu bisa menambahkan hingga 5 anggota keluarga di bawah 18 tahun. Setiap kali mau mengirimkan uang ke kerabatmu, kamu bisa menggunakan pesan. Selain itu, terdapat notifikasi pembelian dan pembayaran person to person. Kamera telah banyak diperbarui. Mungkin kamu tidak begitu memperhatikan, tapi waktu pengambilan foto semakin singkat karena performa shot-to-shot yang ditingkatkan. Mode malam juga diperbarui untuk meningkatkan pengalaman saat mengambil foto malam. Nah, ini fitur keren lain untuk berselfie. Kamera depan sekarang dicerminkan, jadi foto selfiemu akan cocok dengan foto yang diambil dengan kamera depan. Semua iPhone punya pembaca QR bawaan, baik yang model jadul maupun yang baru. Versi pembaca QR di iOS 14 bisa memindai hampir semua kode, meski kecil atau tersembunyi. Untuk musik, cari saja lagu favoritmu. Lalu mode putar otomatis akan mencari beberapa lagu serupa yang mungkin juga kamu sukai. Tersedia juga banyak filter baru untuk menelusuri perpustakaanmu dengan lebih cepat. Audio spasial sebenarnya merupakan suara 3D yang memberimu pengalaman super imersif. Untuk mengaktifkan, buka Bluetooth, tekan I di samping AirPods. Betul, fitur ini cuma berfungsi untuk AirPods. Lalu tekan tombol audio spasial. Periksa juga bagian aksesibilitas. Kamu perlu menekan tombol ikuti iPhone untuk memastikan semuanya berfungsi. Misalnya saja, kamu tidak mau TikTok mengetahui lokasimu, buka TikTok, lalu matikan akses lokasi. Tapi iOS 14 punya fitur lain. Kalau kamu mematikan tombol lokasi tepat, TikTok cuma akan mendapatkan perkiraan lokasi, bukan alamat persisnya. Ada juga saran otomatis di aplikasi Home. Kamu bisa menyesuaikan suhu warnanya sepanjang hari. Fitur keren lainnya yaitu pengenalan wajah. Malahan, bisa loh mengenali seseorang yang sedang mengetuk pintu depan rumahmu kalau kamu menyimpannya di bagian orang dalam foto. iOS 14 membantu tidurmu dengan memperbarui mode tidur dan bersantai. Di bagian jam, terdapat banyak fitur baru seperti jadwal tidur. Terlebih dulu, pastikan jadwal tidurmu aktif, edit hari-hari aktif, atur target tidurmu, lalu tekan bagian mode bersantai. Tambahkan aplikasi yang kamu perlukan ke pintasan mode bersantai. Saat ponselmu dalam mode tidur, kamu bisa mengaksesnya dari layar yang diblokir. Pengaturan Wi-Fi baru disebut alamat pribadi. Pengaturan ini bisa mengurangi pelacakan iPhone-mu di berbagai jaringan Wi-Fi. Kamu bisa loh memperpanjang masa pakai bateraimu dengan mudah. Caranya, batasi penggunaan widget. Jangan tambahkan terlalu banyak widget, serta batasi penggunaan widget yang memerlukan banyak data agar infonya tetap up to date. Kamu juga bisa mengatur mode daya rendah otomatis pada persentase tertentu. Buka otomatisasi, tekan tombol plus, dan buat pengaturan otomasi baru. Ada banyak pembaruan keyboard dan berbagai bahasa. Dijamin deh, kamu akan menyukai fitur ini, apapun bahasanya, karena kamu bisa mencari emoji dengan kata atau frasa. Nah, fitur ini khusus buat pengguna iPhone yang super males. Kamu bisa mengirim pesan suara dengan bantuan Siri. Cukup katakan, "Hai Siri, kirim pesan suara ke Jihan Sugiono." Siri akan mulai merekam dan berhenti setelah kamu selesai. Kamu juga akan dapat peratinjau. Nah, tinggal tekan tombol kirim. Gampang kan?